Selamat datang di Museum Nasional Indonesia. Mari kita telusuri bagaimana perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia dari masa praksara hingga masa kemerdekaan. Inilah kisah tentang perjalanan, perjuangan, dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Perjalanan panjang bangsa Indonesia bermula sejak masa praksara. Ada fosil hewan yang ditampilkan di museum ini, seperti kuda nil, kura-kura, kerbau, dan lain-lain. Ketika manusia belum mengenal tulisan, mereka hidup secara nomaden, berburu, meramu, dan perlahan mengenal bercocok tanam. Alat batu, perhiasan, serta lukisan gua menjadi saksi bisu kreativitas dan daya pikir manusia purba di Nusantara. Nah, di sini ada beberapa koleksi manusia purba di Museum Nasional Indonesia. Sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, hidup manusia purba yang kita kenal dengan Homo erectus atau biasa disebut dengan manusia tegak. Mereka adalah penghuni asal Jawa dan menjadi salah satu fosil manusia purba paling terkenal di dunia. Penemuan pertama terjadi di Trinil, Jawa Timur, pada tahun 1891 oleh seorang dokter Belanda yang bernama Eugen Dubois. Ia menemukan bagian tempurung kepala, gigi, dan tulang paha yang menunjukkan bahwa manusia ini sudah mampu berjalan dengan tegak. Memasuki abad pertama Masehi, lahirlah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit. Masa ini meninggalkan warisan besar berupa prasasti, candi, dan sistem sosial budaya. Koleksi arca di museum ini memperlihatkan keagungan seni dan spiritualitas yang berkembang sejak abad ke-7 hingga abad ke-14. Museum Nasional juga menyimpan arca Ganesha, dewa berwajah gajah, lambang ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan penolak laba. Arca Ganesha banyak ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, menandakan kuatnya tradisi pemujaan terhadap dewa ini dalam masyarakat Hindu. Dari sisi ajaran Buddha, terdapat koleksi paling terkenal adalah Arca Prajnaparamita, Dewi Kebijaksanaan. Arca ini berasal dari masa kerajaan Singasari, Jawa Timur dan dianggap sebagai mahakarya seni arca Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Arca dan prasasti juga tersimpan di Museum Nasional Indonesia. Mereka bukan sekedar benda kuno, melainkan saksi bisu kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, serta bukti betapa leluhur bangsa kita telah menjalin hubungan budaya, politik, dan spiritual dengan dunia internasional sejak abad-abad silam. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13, di mana ada teori masuknya Islam seperti teori Gujarat, Persia, Arab, dan Cina. Ada juga jalur perdagangan, jalur perkawinan, dan jalur pendidikan, di mana akan melahirkan kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Mataram, hingga Ternate Tidore. Nah, di Museum Nasional ini ada peninggalan berharga dari masa Islam seperti makam Fatimah binti Maimun dan juga manuskrip kuno berhuruf Arab dan Jawi. Nah, di mana ini membuktikan bahwa ada akulturasi. Setelah berabad-abad mengalami pengaruh perdagangan asing, bangsa Indonesia akhirnya masuk ke masa kelam, yaitu penjajahan. Awal abad ke-17, Belanda datang dengan mendirikan VOC, di mana perusahaan dagang ini menguasai perdagangan rempah-rempah, membangun benteng, dan melakukan monopoli perdagangan. VOC bubar pada tahun 1799. Kekuasaan beralih ke pemerintahan kolonial Belanda, di mana adanya sistem-sistem yang memberatkan rakyat. Namun penindasan itu selalu dibalas dengan perlawanan. Dari Aceh ada Cut Nyadin dan Teuku Umar, dari Jawa ada Pangeran Diponegoro, dan di Sulawesi ada Sultan Hasanuddin. Pada abad ke-20, perjuangan rakyat mulai berubah. Perlawanan bersenjata bergeser menjadi perlawanan melalui organisasi modern. Budi Utomo, Sarekat Islam, Inis Partai, dan Partai Nasional Indonesia. Gerakan pemuda semakin kuat, hingga akhirnya pada Sumpah Pemuda 1928, generasi muda bersatu menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Namun penderitaan belum berakhir. Pada tahun 1942, Jepang datang dan merebut kekuasaan dari Belanda. Awalnya Jepang menjanjikan kemerdekaan dan mengaku sebagai saudara tua bangsa Asia.
Namun kenyataannya penderitaan rakyat semakin berat karena dipaksa bekerja keras tanpa upah, yaitu romusah. Bahan makanan disita, rakyat mengalami kelaparan, dan mengalami hukuman keras diberlakukan bagi siapa saja yang menentang. Meski begitu, Jepang membuka jalan bagi persiapan kemerdekaan. Jepang membentuk organisasi seperti Putra, Jawa Hokokai hingga PETA. Jepang menyerah kepada sekutu pada bulan Agustus 1945, di mana kesempatan besar ini terbuka. Melalui persiapan panjang, bangsa Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Masa penjajahan Belanda dan Jepang adalah periode penuh penderitaan, namun justru disitulah semangat, persatuan, dan kesadaran bangsa Indonesia tumbuh. Dari penindasan lahirlah tekad, dan penderitaan lahir kemerdekaan. Selanjutnya ada masa kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa Indonesia. Setelah berabad-abad dijajah, akhirnya rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi didampingi oleh Muhammad Hatta. Kata-kata sederhana dalam teks proklamasi itu mengguncang dunia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Museum Nasional menyimpan berbagai koleksi yang merekam momen bersejarah loh. Di antaranya ada naskah proklamasi hasil ketikan Sayuti Melik, serta bendera pusaka merah putih yang pertama kali dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhut. Namun, kemerdekaan tidak serta-merta membuat Indonesia hidup dalam kedamaian. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan berat. Belanda terus berusaha kembali menjajah dengan membonceng sekutu. Pertempuran besar pun terjadi. Salah satunya ada pertempuran 10 November pada tahun 1945 di Surabaya. Perjuangan arek-arek Surabaya bersama rakyat menjadikan tanggal tersebut dikenang sebagai Hari Pahlawan.